Jika Nabi Muhammad, makhluk yang paling Allah cintai, Allah uji dengan ujian yang luar biasa, akankah kita merasa hidup di dunia akan lepas daripada ujian? Maka ketahuilah, dunia adalah merupakan tempat Allah Subhanahu wa ta'ala menguji keimanan di dalam hati kita. Dunia adalah merupakan tempat kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ujian. Maka pintu untuk sukses di dalam kehidupan dunia, sebagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Tujuan kita tidak ada lain adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian yang kita banggakan, yang kita berusaha untuk mencarinya, dan anak-anak kalian yang kita senangi, maka Allah menyebutkan adalah merupakan fitnah. Kehidupan dunia kita bukan untuk meraih daripada kesenangan dunia ini. Kehidupan dunia kita bukan untuk mengumpulkan daripada dunia ini, bukan untuk mendapatkan sanjungan atau pujian daripada orang, sama sekali tidak. Tapi kehidupan dunia kita adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Suksesan itu bukan di dalam banyaknya ilmu, bukan di dalam banyaknya harta, bukan di dalam tingginya jabatan, bukan di dalam banyaknya pujian dan sanjungan. Kesuksesan itu adalah seberapa banyak kita mempergunakannya di jalan yang menyebabkan ridhonya Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita yang mungkin karena keinginannya, karena berharap kesenangan, karena mungkin salah di dalam arah dan tujuannya di dalam kehidupannya, sehingga dia merasa bahwa kesuksesan itu di dalam banyaknya harta, maka dia berusaha, dia mengusahakan dirinya, apakah pikirannya, apakah ilmunya, apakah kekuatannya, apakah keluarganya, semuanya dia gunakan untuk mendapatkan apa yang diharapkan daripada kenikmatan daripada dunia. Sehingga banyak di antara mereka yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ataupun mungkin bahkan banyak di antara kita yang merasa kemuliaan itu di dalam jabatan dan pangkat, sehingga mereka takut akan kehilangan jabatannya. Padahal semuanya itu adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar ini saya wasiatkan kepada saya pribadi khususnya, dan kepada kaum muslimin umumnya, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti takwa yang sebenarnya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena sungguh tidak ada kebaikan serta kemuliaan di dalam kehidupan dunia kita, lebih-lebih di dalam kehidupan akhirat kita yang merupakan tujuan daripada kehidupan kita,
kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang akan menyampaikan kita kepada kebaikan serta kemuliaan tersebut. Dan tidak ada kejelekan serta kehinaan baik di dalam urusan dunia kita, lebih-lebih di dalam urusan akhirat kita, kecuali maksiat kepada Allah, menentang kepada perintah Allah adalah jalan yang akan menyebabkan kita kepada kejelekan serta kehinaan tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh kita, yang merupakan suri toladan kita, yang merupakan orang yang harus menjadi sosok panutan kita di dalam kehidupan beliau. Bagaimana sosok beliau adalah merupakan pelajaran yang harusnya menjadi pelajaran untuk menjadi kebaikan di dalam kehidupan dunia kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah ke Taif, karena bertambahnya gangguan, bertambahnya siksaan yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal dua pembela beliau, paman beliau Abu Talib dan istri beliau Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, sehingga tahun itu dikenal dengan Amul Huzun. Maka Rasulullah berhijrah ke Taif. Tidak ada lain tujuannya adalah untuk menyebarkan dan menyampaikan Islam dan untuk mendapatkan pertolongan daripada Bani Thaqif, karena mereka adalah orang yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada pemuka Bani Thaqif dan menyampaikan tentang Islam, tapi mereka bukan menerima daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang Islam, justru mereka menolak. Bahkan mereka menolak dengan kata yang kasar, dengan ungkapan yang kasar. Mereka menolak daripada ajakan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun meminta kepada pemuka daripada Bani Thaqif untuk menyembunyikan kedatangan Nabi Muhammad ke Taif, tapi mereka juga menolaknya. Bahkan mereka menyuruh anak-anak kecil serta budak untuk mencaci Nabi Muhammad dan melempari daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di saat itu Zaid bin Harithah yang menemani Nabi Muhammad berusaha melindungi daripada beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak mampu sehingga terluka kepala daripada Zaid bin Harithah. Bahkan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terluka daripada lemparan batu yang dilempar kepada beliau. Sehingga Nabi Muhammad kemudian masuk kepada satu kebun anggur milik daripada Uqbah bin Rabi'ah. Kemudian Uqbah menyuruh daripada pelayannya yang beragama Nasara, yaitu Addas, untuk memberikan buah anggur kepada Nabi Muhammad di saat itu. Maka di dalam kebun tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin, anta rabbi ila man takilani ila ba'idin yatahammajuni aw ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu ya Allah akan lemahnya kekuatanku dan akan sedikitnya usahaku dan akan hinanya aku di dalam pandangan manusia. Engkau adalah zat yang maha penyayang, engkau adalah Tuhan daripada makhluk yang lemah. Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Kepada siapa engkau menyerahkan aku ya Allah? Kepada orang yang jauh, yang dia memandang kepadaku dengan pandangan bermuka masam, atau kepada orang yang memusuhi aku, engkau serahkan diriku ya Allah. Jika tidak ada padamu murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Itu adalah munajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ungkapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ungkapan tersebut yang menjadi titik yang harus menjadi perhatian kepada kita. Beliau mengatakan, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jika tidak ada murkamu ya Allah,
jika tidak menyebabkan murkamu ya Allah, maka aku tidak peduli. Kenapa? Karena Nabi Muhammad, beliau mengetahui bahwa semua apa yang terjadi adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Muhammad seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus, merupakan rahmat untuk segenap alam, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adim, seorang nabi yang merupakan tanda daripada kecintaan Allah ketika kita mengikuti kepada beliau, seorang nabi yang merupakan makhluk yang paling mulia yang Allah utus, seorang nabi yang Allah muliakan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Allah uji dengan ujian yang seperti itu. Allah uji dengan ujian yang luar biasa. Akankah kita merasa bahwa kita akan terbebas daripada ujian di dalam kehidupan dunia kita? Jika Nabi Muhammad, makhluk yang paling Allah cintai, Allah uji dengan ujian yang luar biasa, akankah kita merasa hidup di dunia akan lepas daripada ujian? Maka ketahuilah, dunia adalah merupakan tempat Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan di dalam hati kita. Dunia adalah merupakan tempat kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Maka pintu untuk sukses di dalam kehidupan dunia sebagaimana apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jika tidak ada murkamu ya Allah, jika tidak mendatangkan murkamu ya Allah, maka aku tidak akan peduli. Artinya apa? Kehidupan di dalam kehidupan dunia kita adalah bagaimana kita berusaha meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harusnya menjadi tujuan hidup kita. Itu yang harusnya menjadi arah di dalam kehidupan dunia kita. Tujuan kita tidak ada lain adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita tidak ada lain adalah untuk mendapatkan kemuliaan nanti di dalam kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat kita. Sehingga apa yang ada di dalam diri kita, apapun yang Allah uji, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, semuanya menjadi jalan keberhasilan dan kesuksesan ketika semuanya itu kita gunakan di dalam jalan yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menegaskan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta-harta kalian yang kita banggakan, yang kita berusaha untuk mencarinya, dan anak-anak kalian yang kita senangi di dalam kehidupan dunia ini, maka Allah menyebutkan adalah merupakan fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Tapi Allah kemudian menegaskan, ketahuilah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu Allah menyiapkan balasan pahala yang agung. Maka oleh karenanya haruslah kita memahami kehidupan dunia kita bukan untuk meraih daripada kesenangan dunia ini. Kehidupan dunia kita bukan untuk mengumpulkan daripada dunia ini. Kehidupan dunia kita bukan untuk mendapatkan sanjungan atau pujian daripada orang sekalipun. Sama sekali tidak. Tapi kehidupan dunia kita adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan orang-orang yang dekat kepada Allah, beliau mengatakan, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, engkau yang aku tuju dan ridhamu yang aku cari ya Allah, maka berikan kepadaku kecintaanmu dan ma'rifat kepadamu. Maka ini yang kita cari di dalam kehidupan dunia kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kalian dihidupkan di dalam kehidupan dunia ini untuk sesuatu yang sia-sia, untuk kesenangan yang sementara, untuk kesenangan yang sementara di dalam kehidupan dunia ini. Wa annakum ilaina la turja'un.
sementara kalian tidak akan kembali kepadaku? Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berusaha menjadikan kehidupan dunia kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, semuanya adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah merupakan modal daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesuksesan itu bukan di dalam banyaknya ilmu, bukan di dalam banyaknya harta, bukan di dalam tingginya jabatan, bukan di dalam banyaknya pujian dan sanjungan. Kesuksesan itu adalah seberapa banyak kita mempergunakannya di jalan yang menyebabkan ridhonya Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat banyak di antara kita yang mungkin karena keinginannya, karena berharap kesenangan, karena mungkin salah di dalam arah dan tujuannya di dalam kehidupannya, sehingga dia merasa bahwa kesuksesan itu di dalam banyaknya harta, maka dia berusaha, dia mengusahakan dirinya, dia mengusahakan usahanya semuanya, apakah pikirannya, apakah ilmunya, apakah kekuatannya, apakah keluarganya, semuanya dia gunakan untuk mendapatkan apa yang diharapkan daripada kenikmatan daripada dunia. Sehingga banyak di antara mereka yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Atau bahkan banyak di antara kita yang merasa bahwa kemuliaan itu di dalam ilmu, sehingga dia berusaha mendapatkan pujian dengan ilmunya. Dia berusaha menjadi orang yang dianggap paling mempunyai ilmu, sehingga banyak di antara mereka yang merendahkan kepada orang lain. Ataupun mungkin bahkan banyak di antara kita yang merasa kemuliaan itu di dalam jabatan dan pangkat, sehingga mereka takut akan kehilangan jabatannya. Padahal semuanya itu adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita berusaha memperbaiki arah tujuan kehidupan kita. Karena sungguh sebagaimana Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, amma inna hadad dahru qad dhalla ahluh humumuhum fi ladzatil akli wal farji wa jam'u malin wa khawfu faqrin fa asbahu wa qad labisa gumsan minal jubni wal bukhli wa qad darajal aslafu min qabli haula humumuhum fi nailil makarimi wal fadli. Kata beliau, orang sekarang banyak yang salah arah tujuannya. Kenapa? Karena keinginan mereka hanya di dalam keinginan kesenangan di dalam makanan mereka, dan di kesenangan di dalam berkumpul dengan keluarga mereka. Dan mereka banyak mengumpulkan di dalam harta, dan mereka takut akan kemiskinan, sehingga di dalam dirinya timbul rasa pengecut, takut untuk mengorbankan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang terdahulu, mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan karena keinginan mereka linailil makarimi wal fadli adalah mendapatkan kemuliaan dan karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita gunakan apa yang Allah berikan. Semua di antara kita diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua di antara kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luasnya meliputi daripada langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita gunakan waktu kita, kekuatan kita, ilmu kita, harta kita, semua apa yang kita miliki, tidak ada lain adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam Allahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بيعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك ليوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر.